Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Aprianto. Pada hari ini, kita akan membahas tentang hukum masyarakat pesisir, tentang tata ruang dan hal-hal yang perilaku yang dilarang, yang hubungannya dengan menjaga ekosistem laut. Kita akan berbicara sedikit tentang hukum kelautan dan tata ruang wilayah pantai bagi masyarakat pesisir. Eh, Sebagai pendahuluan, kita akan berbicara tentang bahwa selama ini penggunaan alat tangkap ilegal seperti jaring trol, bom ikan, dan racun laut bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga bisa melanggar hukum. Perilaku ini sayangnya banyak nelayan yang tidak tahu bahwa mereka bisa dipidana karena menggunakan alat tangkap dan bahan yang sebenarnya dilarang dan bisa diancam pidana. Kemudian permasalahan yang kedua selain masalah alat yang ditangkap ini adalah tentang kebijakan tata ruang di wilayah pantai atau pesisir. Selama ini masyarakat pesisir sering menjadi korban kebijakan tata ruang yang tidak berpihak pada kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah pantai atau kehidupan para nelayan. Contohnya adalah reklamasi pantai tanpa konsultasi publik dan yang menyalahi aturan tata ruang itu bisa menyebabkan masyarakat pantai atau nelayan kehilangan ruang hidupnya. Uh, Kita pernah menyaksikan berita viral tentang misalnya tentang pemagaran laut yang ramai. Dan kita lanjutkan tentang persoalan hukum dan ekologi. Jadi ketika kita membahas tentang laut dan pantai atau pesisir, itu kita tidak hanya membahas masalah hukum, tetapi juga tentang ekologi dan kelangsungan ya bagi kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang. Pertama, perilaku masyarakat yang dilarang demi menjaga kelangsungan ekosistem. Masyarakat pesisir dan nelayan seringkali tidak menyadari bahwa perilaku negatif mereka bukan saja berpotensi merusak ekosistem wilayah pantai dan laut yang bisa menghancurkan kehidupan atau penghidupan mereka di masa depan. Contoh perilaku-perilaku negatif ini antara lain membuang limbah ke laut, baik limbah rumah tangga ataupun limbah industri, entah itu skala besar atau limbah industri dari usaha-usaha kecil atau UMKM. Contohnya adalah limbah eh, pengasinan ikan atau pengelolaan apa dan lain-lain. Kemudian ada juga perilaku masyarakat kita yang masih sembarangan atau suka menebang mangrove atau hutan bakau yang sebenarnya berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi pantai dan juga menjaga dari ombak besar. Kemudian pembangunan di sepadan pantai tanpa memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Masyarakat kita seringkali asal membangun di pinggir-pinggir laut itu, menimbun pantai dan kemudian membangun rumah-rumah pribadi mereka. Kemudian perilaku yang lain adalah menggunakan alat tangkap dan bahan atau materi yang dilarang untuk menangkap ikan, seperti penggunaan bom ikan, racun, dan alat tangkap merusak lainnya. Yang dilarang keras karena merusak ekosistem laut dan juga melanggar hukum, artinya bisa dipidana. Alat-alat tangkap ikan yang dilarang
Itu dasar hukumnya adalah antara lain Permen KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat tangkap dan larangan cara penangkapan yang merusak. Kemudian Permen KKP nomor 36 tahun 2023 penangkapan ikan yang terukur, mempertegas larangan alat tangkap ilegal. Kemudian Permen KKP nomor 59 tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat tangkap yang sah. Sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku bom atau bom ikan atau penggunaan racun, contohnya ya. Itu bisa dipenjara hingga 6 tahun dan denda maksimal hingga 1,2 miliar. Berikut ini adalah tabel alat tangkap sah dan yang dilarang, contohnya. Alat tangkap yang ramah lingkungan, contohnya adalah penggunaan pancing, ralawai, bubu, jaring insang, jaring lingkar, itu termasuk kategori ramah lingkungan. Kemudian alat-alat tangkap tradisional lainnya, alat tangkap modern juga itu masih ada yang ilegal selama modifikasi tertentunya masih diizinkan oleh atau sesuai dengan Permen KKP. Contoh alat tangkap yang merusak atau penggunaan ini adalah bom ikan atau bahan peledak. Kemudian penggunaan racun atau potasium dan bahan kimia lainnya yang berbahaya. Yang termasuk kategori alat tangkap tidak ramah lingkungan itu contohnya ada troll, penggunaan troll atau biasa disebut dengan pukat harimau, atau bisa juga menggunakan kompresor tanpa izin. Sedikit membahas tentang perbedaan cantrang dan trowel. Jaring. Cantrang itu adalah jenis jaring kantong yang ditarik di dasar laut dengan menggunakan tali panjang. Ini adalah contoh ilustrasi atau gambar penggunaan cantrang oleh kapal ya. Jadi bisa kita lihat penggunaan jaring yang sangat besar, bisa berkilo-kilo panjang jaringnya, tarik di dasar laut, yang tentu saja bisa merusak ekosistem atau tempat hidup ikan-ikan ini. Nah, ini ilustrasinya. Contoh foto kapal yang menggunakan cantrang. Kemudian troll itu jaring besar yang dengan papan outer yang ditarik kapal juga yang menyapu dasar laut. Ini contoh ilustrasi gambarnya. Sedikit perbedaan tentang cantrang dan troll itu, perbedaan utamanya adalah pada cara operasi dan dampaknya atau target tangkapan. Troll ini dilarang sejak Kepres nomor 39 tahun 80. Kemudian permasalahan yang kedua selain perilaku yang dilarang dan penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak ekosistem yang digunakan nelayan untuk mencari ikan, permasalahan kedua adalah adanya ketidaksesuaian tata ruang di wilayah pesisir atau pantai dengan praktek lokal atau masyarakat. Contohnya adalah reklamasi ilegal dan konflik ruang. Kemudian permasalahan yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah pantai atau pesisir. Dasar hukum yang mengatur tentang tata ruang antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K. Sedikit catatan tentang aturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah. Bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian diatur juga dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 yang secara khusus mengatur tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah. Beberapa kerangka hukum dalam peraturan kita yang mengatur tentang partisipasi masyarakat antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Di pasal 65 dan 66, masyarakat berhak mengajukan keberatan, memberikan masukan, serta memperoleh informasi terkait rencana tata ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Bentuk partisipasi ini bisa berupa konsultasi publik, penyampaian aspirasi, keberatan tertulis, serta keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan. Contohnya dalam musrenbang dan lain-lain. Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 ini lebih fokus pada tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah yang mengatur tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Contohnya adalah bentuk-bentuknya dalam forum konsultasi publik seperti musyawarah, diskusi, atau dengar pendapat. Kemudian juga penyampaian aspirasi tertulis bisa melalui surat, email, atau sistem informasi yang lain yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian keterlibatan dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah hak atas informasi. Jadi masyarakat berhak mengetahui rencana tata ruang yang ada sebelum diterapkan atau ditetapkan dan disahkan. Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat ini yang pertama adalah transparansi. Artinya pemerintah itu wajib membuka akses informasi tentang rencana tata ruang. Kemudian inklusivitas. Semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan itu berhak terlibat dalam perencanaan tata ruang. Yang ketiga, akuntabilitas. Masukan masyarakat harus dipertimbangkan dan dijawab secara resmi oleh pemerintah atau penyusun rencana tata ruang. Kemudian prinsip yang keempat adalah keadilan. Partisipasi tidak boleh diskriminatif, harus memberi ruang bagi kepentingan lokal. Contoh-contoh bentuk partisipasi masyarakat ini ya, contohnya antara lain konsultasi publik. Contohnya, contoh praktisnya adalah musrenbang atau forum diskusi. Dasar hukumnya adalah PP Nomor 68 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2019. Kemudian bentuk aspirasi tertulis itu contohnya surat keberatan, email, atau formulir online atau dan lain-lain yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2019. Keterlibatan langsung. Masyarakat bisa menjadi anggota tim penyusun rencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dan hak atas informasi. Jadi masyarakat itu berhak atas informasi untuk mengakses dokumen RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga. Maaf. Tantangan dan catatan. Tantangan utama dalam partisipasi masyarakat ini adalah seringkali partisipasi masyarakat atau masyarakat yang dilibatkan itu hanya bersifat formalitas.
Contohnya diundang dalam musyawarah, musrenbang itu kebanyakan formalitas, tidak substantif ya. Nah, resikonya aspirasi masyarakat bisa diabaikan jika tidak ada mekanisme tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Solusi yang bisa kita ambil ada misalnya memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami tata ruang serta memastikan adanya mekanisme evaluasi partisipasi. Jadi perlu evaluasi partisipasi masyarakat ini ada atau tidak. Dan masukan-masukan dari masyarakat itu ditampung atau disalurkan atau tidak atau hanya sekedar didengarkan. Eh, Berikut adalah contoh format berita acara konsultasi publik. Misalnya telah dilakukan konsultasi publik tentang rencana tata ruang di daerah A. Ah, contoh berita acara konsultasi publiknya misalnya seperti ini. Rencana tata ruang wilayah pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian bertempat di desa atau kecamatan A telah dilaksanakan konsultasi publik terkait penyusunan tata ruang wilayah. Nah, dasar-dasar pelaksanaan konsultasi publik ini harus dicantumkan juga dalam berita acara. Misalnya undang-undang nomor berapa, peraturan pemerintah, atau lagi. Dan maksud tujuan dari konsultasi publik tersebut. Kemudian harus dicantumkan juga pesertanya, misalnya perwakilan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, dan tim penyusun RT RW. Kemudian diterangkan tentang jalannya acara mulai dari pembukaan, sampai pemaparan, diskusi, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kemudian dicantumkan hasil konsultasi tersebut. Masukan masyarakat juga harus dicantumkan dalam berita acara konsultasi publik. Demikian juga tanggapan pemerintah. Penutup kemudian ditandatangani oleh para peserta yang hadir. Kesimpulannya adalah bahwa kita perlu menjaga ekosistem yang ada di laut dan wilayah pesisir dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kelangsungan ekosistem wilayah pantai ini demi masa depan kehidupan kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.